Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ndak usah dinyalakan untuk kameranya, supaya ini jaringannya barangkali jaringannya bermasalah atau biar lebih menghemat ya ininya ya, menghemat untuk kuotanya. Kalau saya memang ini kebetulan ada anaknya, jadi supaya tidak mengganggu untuk visualnya. Oke. Mhm. eh, Kita mulai saja dulu, yaitu materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah untuk teori bilangan. Sebenarnya untuk soal UTS itu sudah saya tautkan, sudah saya ini sih, tapi belum saya tautkan di e-learning karena insya Allah segera, sesegera mungkin. Sebentar ya. Gitu. Ya, itu untuk tugasnya kan sudah jenengan tahu kan yang pertemuan 4 sama pertemuan 6 ya Pak ya. Oh, belum, 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 belum. Kok sudah ada gitu? Iya, iya, Tugas iya, 4 iya. sama Nggak apa-apa, nanti saya revisi ininya, dalamnya. Oh, jeng. Oke. Materi berikutnya adalah bilangan bulat. Oke. Pernah dengar bilangan bulat ya sama bilangan asli ya? Pernah. Apa bedanya bilangan bulat dengan bilangan asli? Kalau bilangan asli itu semua. Maksudnya? Maksudnya gimana? Gimana? Kalau bilangan asli itu mulai dari satu. Iya, asli itu mulai dari Satu. paling kecil adalah satu. Jadi kalau bilangan bulat itu ada yang negatif, ada yang Bulat. nol. Ini. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari ada bilangan bulat negatif, bilangan nol, salah bilangan bulat positif. Jadi ada tiga. Ya. Bilangan bulat itu. Jadi sebenarnya di awal itu sudah saya sampaikan terkait tentang tiga bilangan ini. Aksa dua ini, dua device ya. Enggak, Mbak. Satu, Mbak. Oh kok terbaca dua ya? Oke, enggak apa-apa. Barangkali ini nanti khawatirnya kan eman, eman ini kuotanya ngono loh. Oke, next. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat negatif, nol, dan positif. Jadi nanti bisa seperti itu. Lah, di dalam bilangan bulat ini, dia memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat seperti ini. Yang pertama adalah penjumlahan. Oke, penjumlahan. Kalau kita menambahkan sembarang bilangan, bilangan bulat ya, sembarang bilangan bulat, ambil saja negatif. Negatif. Negatif dengan negatif, hasilnya nanti kalau ditambahkan menjadi, Menjadi negatif. iya. Negatif. Jadi kalau bilangan bulat negatif, bilangan bulat itu simbolnya Z ya, simbolnya Z. Jadi bilangan bulat itu simbolnya Z. Kalau Z min itu bilangan bulat negatif. Ketika ditambahkan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya nanti pasti juga bilangan bulat. Nanti hasilnya juga bilangan bulat. Contohnya adalah min 5 ditambah min 3 berapa ya? -8. Min 8. Apakah hasilnya bilangan bulat? Iya, kita bilangan bulat. Oke. Kalau bilangan nol dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya apakah bilangan bulat? Iya, 0. Ya. Jadi ini artinya apa? Berlaku sifat pertama, yang mana kalau ada sembarang bilangan bulat, kalau kita tambahkan, hasilnya juga merupakan bilangan
bulat itu. Itu namanya sifat tertutup. Bisa dipahami? Ya. Bisa, Bang. Heeh. Jadi itulah namanya sifat tertutup. Jadi bilangan bulat kalau ditambahkan dengan bilangan bulat pasti hasilnya bilangan-bilangan bulat. Itu namanya sifat tertutup. Kemudian sifat yang kedua, sifat yang kedua, yang ini. Komutatif. Komutatif apa itu komutatif? Kalau misalkan kita ambil sembarang bilangan bulat, ya kalau ditambahkan misalkan plus dan min wis, ambil saja bilangan 3 sama min 4. Dia itu bilangan bulat. 3 ditambah min 4 berapa? Berapa? Satu. No, Min satu. Min satu. min 1. Min Lah satu. kalau dibalik, min 4 ditambah 3 berapa? Min satu. Min 1. Hasilnya kan sama ini. Sama, oke. Sama. Maka dari itu, ketika dibolak-balik, kalau di penjumlahan bilangan bulat hasilnya sama. Itu namanya kalau dibolak-balik tempat, namanya komutatif. Komutatif. Ya, paham ya? Paham. Oke, lanjut. Itu sifat komutatif. Yang Oke. selanjutnya, ada namanya sifat asosiatif. Lah, ini asosiatif. Asosiatif itu kayak apa? Jadi kalau asosiatif itu ada 3. Asosiatif itu kita ngambil 3 bilangan bulat. Sebut saja bilangan bulat negatif min 3, 0, dan 5. Ini bilangan bulat. Bulat. Nah, terus kalau saya jumlah semuanya, tapi menghitungnya itu beda. Maksudnya beda gimana? Yang pertama, saya Hmm. ini dulu, min 3 tambah 0 dulu, baru ditambah 5. Kalau cara kedua, 0 ditambah 5 dulu, baru ditambah dengan min 3. Ini Min berapa? tiga. Min 3 tambah 0. Dua. Eh, min 3 ditambah Min 0, tiga. min 3 Min tiga, Pak. Min tiga. tambah 5. Min tiga tambah nol, min tiga. Iya, 0 tambah 5, Lima. 5. 5. Nah, ini kan sama. Hasilnya sama-sama 2. 2. Dua. Jadi ini sama-sama. Karena sama-sama, maksudnya ketika saya ngerjakan ini dulu, jadi ketika saya ngerjakan yang min 3 tambah 0, atau saya ngerjakan yang 0 ditambah 5 dulu, itu sama. Dengan kata lain, itu namanya asosiatif. Kalau ada 3 bilangan bulat, A ditambah B dulu, baru ditambah C, itu akan sama ketika B ditambah C, kemudian hasilnya ditambah dengan A. A. Itu adalah asosiatif. Asosiatif. Paham ya? Paham. Iya, Pak. Oke, next. Sifat yang kelima dan enam. Nah, kalau sifat kelima dan enam, ini sifat kelima itu namanya elemen identitas. Maksudnya elemen identitas itu apa? Kalau saya ngambil sembarang bilangan bulat, A ditambah opo sama dengan A. A ditambah apa sama dengan A? Nol. Nol. Jadi mm, A ditambah apa sama dengan A? Yaitu nol. Maka nol ini namanya elemen identitas. Hmm. Karena kenapa? Ada suatu bilangan kalau ditambahkan nol hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Paham? Paham. Nah, atau ketika dibalik mau nol ditambah A ya podo ae.
Itu. Jadi nol adalah Ya. elemen identitas bilangan bulat di penjumlahan. Sekali lagi, nol itu elemen identitas penjumlahan di bilangan bulat di penjumlahan. Yang sifat kelima namanya adalah inverse. Kalau dulu di SMA, inverse itu simbolnya kalau di fungsi gini. B. Ingat nggak? Ini Ya, Mbak. inverse. Iya, Nggih. Mbak. Inverse fungsi kalau ini. Kalau yang kita bicarakan ini adalah inverse untuk bilangan. Oke, inverse itu apa kalau di sini? A ditambah apa sama dengan elemen identitas? Ditambah min A. Min A. Jadi min A inilah yang namanya inverse. Karena ketika A ditambah dengan inverse itu harus hasilnya merupakan nol. Nol. Jadi A ditambah inverse itu harus merupakan elemen identitas. Maka karena A ditambah apa sama dengan nol, yaitu min A. Min A inilah yang namanya inverse. Oke, itu kita sudah merampungkan untuk sifat-sifat dari apa bilangan operasi bilangan bulat di penjumlahan. Selanjutnya operasi bilangan bulat pada perkalian. Sekarang perkalian. Tadi penjumlahan ada namanya sifat tertutup. Oke. Kalau sekarang kalau perkalian bagaimana? Saya ngambil dua bilangan bulat. Contohnya bilangan bulat. Bentar. Contohnya bilangan bulatnya adalah min 3 dan 5. Min 3 dikali 5. Hasilnya berapa? Min 15. Apakah bilangan bulat? Bilangan Min bulat. 3. Iya. Ya. Jadi kalau kita ngambil sembarang bilangan bulat apapun, dua bilangan bulat kalau dikalikan, itu pasti hasilnya juga bilangan bulat. Bulat. Namanya sifat tertutup. Tutup. Oke. Jadi sama-sama di penjumlahan berlaku, di perkalian juga berlaku. Berlaku. Kemudian yang selanjutnya sifat komutatif. Kalau dibalik min 3 kali 5, saya balik 5 kali min 3. Hasilnya bagaimana? Sama Sama. min 15, Pak. Sama ya? Sama. Ya, Pak. Sama min 15 ya. Iya, Pak. Sama. Maka itu namanya sifat komutatif nih dibolak-balik. Ditukar tempat. Jadi ini sama dengan penjumlahan juga bersifat komutatif bolak-balik podo. Kemudian asosiatif. Saya ngambil 3 2 kali min 3 kali 5. Ini tak hitung ini dulu. Atau 2 kali min 3 kali 5. 2 kali min 3 berapa? Min 6. Min 6. Min 6 kali 5. Min 6 kali 5. Min Min 30. 30. Min 30. Oke, kalau yang ini tak selesaikan min 3 kali 5 dulu. Min 3 kali 5. Min Min 15. 15. Min 15 kali 2. Min Min 30. 30. Nah, ternyata sama. Jadi kalau dihitung yang kiri dulu, baru dikali dengan 5, atau yang kanan dulu kali 2. Sama.
Jadi itu namanya asosiatif, koyok podo mang penjumlahan sama. Oke, ada yang menarik di perkalian ini juga. Ada namanya sifat distributif. Ini distributif. A ditambah B kali C itu sama dengan A kali C ditambah Tambah B kali kali C. C. Seperti ini. 2 tambah 3 kali 5. 2 tambah 3 6. 6. Kali 5. Oh, 6. Ya tambah 3, Dua 5. tambah 3. Oh 5 5, ya? Mbak. Oh Iya. iya. Wah, Pak Ferry ngantuk ini. Iya, belum minum kopi nih. Wait. Eh. 5 kali 5 berapa? 25. 25. Oke. Ini kalau yang ini kayak ini kali ini 2 kali 5 10. 10. Uh, Terus 3 kali 3, 5 15. 2, 15. 25 sama. 6. Tapi lebih enak mana ngitungnya? Yang kiri apa kanan? Kiri, Pak. Kiri. Kiri ya, itu lebih simpel yang kiri. Oke. Itu sifat distributif. Kemudian ada namanya kalau di penjumlahan tadi elemen identitasnya berapa? 0. Nol. 0. Kalau ini kita cek A dikali karena operasinya kali sama dengan A. A dikali apa sama dengan A? 1. 1. Satu. Maka satu ini elemen identitas perkalian. Kayak tadi kan A ditambah Po karena penjumlahan sama dengan A. Nol, maka nol ini elemen identitas di penjumlahan. Kalau satu elemen identitas di perkalian. Ini. Di penjumlahan tadi ada invers ya, Ada. min A. Ada, Pak. Ada ini. Iya. Invers Oke. itu tadi katanya kalau A ditambah dengan apa sama dengan elemen identitas. Ini Min. elemen identitas. Min. A. Mm-mm. Min A. Ada. Hmm. Sekarang A dikali apa sama dengan elemen identitasnya perkalian apa? 1 Dikali apa? kali A. No. A dikali A yo A kuadrat le. Oh, iya. A dikali 1. No. A kali satu yo A. A kali 0. A kali nol yo nol. Kenapa tadi A kali pertanyaan? A kali min A. A Oh, kali min A yo min A kuadrat yo apa sih? Kenapa gimana tadi A pertanyaan? A dikali apa sama dengan satu elemen identitas ini loh. A dari apa sih dengan satu? Wes, tak kasih contoh. 2 dikali berapa sama dengan satu. 2 dikali berapa, bisa? 2 dikali berapa sama dengan satu. 2 kali berapa? 6. 6. 2 kali 6 itu 12. Satu, satu per 2. 1 per1/2. 2. Iya, tapi ingat 1/2 ini bilangan bulat apa enggak? Bukan. 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 Maka dari itu, karena ini bukan, nggak berlaku invers di sini. Makanya nggak ada inverse. Karena yang kita bicarakan adalah bilangan bulat. Nah, di rumah kamu kok HP-an? Nggak mau di rumah teman. Mau kerja lah. Kan ayo lo kerja. Oke, itu. Jadi karena ini nggak apa nggak nggak berlaku inverse karena kenapa? Tadi ketika dikali apa sama dengan satu, ternyata itu memungkinkan bukan bilangan bulat. Tapi pecahan.
pecahan. Oke, next. Lanjut. Namanya Ini Kak. cancellation law. Jadi aturan penghapusan. Kalau misalkan sama-sama ruas kiri ada dua C, ini ada C, ini nanti C-nya bisa dihapus. Yang penting C-nya itu nggak sama dengan nol. Seperti ini. Gimana ya? Cancellation. Pernah ini nggak? Kayak ini loh, 6 kali 2, 7 kali 4. Kayak gini loh, anak-anak kan biasanya ini. Ini coret-coret, yang tinggal dua gitu. Iya, Oh, nggih, semerap. nah, yang ini coret-coret itu, oh ini bagi dua, habis tinggal satu, ini bagi dua, dua. Itu sebenarnya menggunakan aturan cancellation law-nya itu. Dia main coret-coret, main hapus-hapus saja. Jadi itu. Next. Nah, ini saya tanya. Dulu pernah tanya nggak kepada gurunya, kenapa kok setiap bilangan kalau dikalikan nol sama dengan nol? Karena belum Mbak, belum pernah tanya. Nggak pernah tanya ya berarti di sekolahnya. Ngikut aja jadwal. Nggak pernah Mbak, soalnya Dua kali nol, bibitnya monoton sekali. dua kali nol, nol. Min satu kali nol, nol. Nol kali nol, nol. Terus kenapa kalau dikalikan nol sama dengan nol? Saya tuh pernah tanya kayak gini itu kepada siswa. Siswa mengatakan ya udah memang kata guru saya ya nol. Kalau dikalikan nol ya sama dengan nol. Alasannya apa? Lah, disinilah yang kita bisa belajar mengapa bilangan bulat kalau dikalikan dengan bilangan nol hasilnya sama dengan nol. Nah, ini namanya pembuktian. Kalau pembuktian teorema kayak teorema sifat kayak seperti ini, maka nanti kita harus seperti di geometri. Sudah dapat geometri toh? Sudah. Nah, untuk membuktikannya itu maka harus kita menggunakan sifat atau definisi. Bentar ya, ini tak siapkan untuk yang sesi 2. Nanti pakai link lagi yang lain. Saya pakai gratisan, jadi ini. Wait, wait, ditunggu. Oke. Nanti kalau habis kita ganti ini. Apa? Kita ganti zoom-nya. Oke. Sudah selesai. Tunggu. Mana tadi? Nah ini. Jadi kalau kita membuktikan itu, kita menggunakan definisi, menggunakan teorema sebelumnya, kita menggunakan postulat, dan kawan-kawannya. Lah, seperti biasa, maka kalau kita membuktikan, kita menggunakan tabel yang pada umumnya itu ya, yang namanya tabelnya itu nomor, bentar, bentar, wait. Ya, jadi nomor, pernyataan, alasan. Nah ya, saya dulu, bentar. Oke, langsung aja.
Ya, yang pertama di sini yang diketahui apa? Yang diketahui adalah yang kita akan buktikan adalah ini. A dikali nol sama dengan nol. Jadi ya A dikali nol sama dengan nol. Ini yang kita buktikan. Yang pertama adalah jadi nanti kita diketahui yang ini A dikali nol. Kemudian nanti kita buktikan. Jadi diketahui ininya. Nanti yang akan kita buktikan hasilnya sama dengan nol. Jadi yang pertama, A dikali nol itu premis. Yang kedua, yang ini kita ubah. Ya apa ya? Ini yang nggak susah di awal itu. Tapi sebenarnya ini dasarnya. Gini, perhatikan ya. Jangan kemana-mana, perhatikan. Nol Oke. ini, nol ini diubah. Nol itu, wait. Nol itu kan hasilnya nol ditambah nol ya. Iya. Ya. Nol itu sama dengan nol ditambah nol. Kenapa? Asumsikan ini adalah A. A ditambah nol hasilnya sama dengan Nol. E. A. A tambah nol adalah A. Jadi ini A, adalah A. Ya. sebagai A-nya. Di ini pakai sifat apa kemarin tadi? Ini sifat apa? Elemen Sifat Elemen hidden. identitas. Iya, identitas. ini alasannya. Jadi alasannya elemen identitas penjumlahan. Terus yang ketiga, ini kita bisa ini pakai sifat apa? Ini kali ini. Apa itu? Pakai distributif. Kasus Ya, A dikali kasus nol sama dengan A kali nol. distributif. Iya, Distributif. distributif. Ini kelihatan ya tulisannya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Meskipun jelek nggak apa-apa. Masih masih pemula saya menggunakan ini. Oke, jadi ini tadi kan kita A dikali nol tambah nol. Ini kali ini. Jadinya, jadinya A kali nol tambah A kali nol. Ini ya? Ya, Ini Pak. ya? Nggih. Oke, C. Ini mang. Ini A. Ini A. Misal ini X. Ini kita ganti. Ini X. Biar gak bingung. Misalkan ini X. Ini X. X ditambah apa sama dengan X? Satu. X Oh, tambah nol. Nol. apa ini? Nol. 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 Maka ini X, ini nol. Jadi dengan kata lain, A kali nol itu sama dengan nol. Bingung. Pak. Boten. Jadi gini, ini tadi kita asumsikan sekali lagi kayak gini kan, tak ulangi lagi. A kali nol itu jari ini mah, sorry, A kali nol tambah nol. Tambah nol. Kemudian ini nanti dia A kali nol. Nol kali nol tambah A kali nol. Nah, ini kan gini. A kali nol. Ini Nggih. misalkan X, ini X. Nggih. Pak, ini Nggih. kenapa nggak X, jangan semuanya. Yang ini ambil kita A. Nah, Nggih. kita asumsikan berarti di sini ini
X ditambah apa sama dengan X? Nol. Nol. Maka Nol. dengan terbukti bahwasanya A kali nol A itu sama kali dengan nol sama dengan nol. nol. Oh, nggih, paham. Kalau mau di screenshot, monggo. Nggih. Coba. Oke, tak kasih contoh lagi. Kita ada pembuktian Coba. soalnya di sini. Oh, ini nanti ada pembuktian kayak gitu toh. Iya, dulu kan pernah ya. Pernah. Di apa itu? Di keterbagian ya. Nggih. Oke, Ikutin bagian. oke. Nah, kasih contoh yang ini. Yang A ya, Coba. yang A. Jadi di sini yang A itu diketahuinya -1 kali A. Yang akan dibuktikan Min. -1 kali A sama dengan -A. Dewe, berarti ki nomor pernyataan alasan. Nah, satu. Berarti di sini diketahui -1 kali A. Oke, ini premis. Yang dua, -1 kali A. A-nya itu gimana ya, ya? Boleh nggak saya buat gini? A ditambah nol. A tambah nol sama dengan, A. ini kan A. bener kan? A tambah G. nol sama dengan A ya. G A benar. tambah nol sama Ya, dengan, benar. alasannya apa itu berarti? A ditambah Em, nol sama dengan A itu apa? Apa? Hmm. Ya, Agar mencari A. Iki mang Agar sifat apa? hasilnya. Nah, sifat elem identitas elemen. Elemen dengan identitas. Oke, elemen. dengan identitas.